Malam teman-teman semuanya, para Romo. Seperti yang kita ketahui semua, sekarang kita lagi di tahun Yubelium dan kita sebagai peziarah pengharapan kita ditemani oleh teman kita Luce, dan kebetulan istimewa sekali untuk di Keuskupan Bandung kita mendapatkan satu teman lagi untuk perjalanan kita sebagai peziarah pengharapan. eh ya ini. Di tahun jubileum ini Sri Paus Fransiskus akan mengkanonisasi dua orang. Satu itu yang sudah kita kenal sekarang, Carlo Acutis. Sebenarnya dia nggak disebut orang muda sebenarnya, dia masuk ke kategori remaja. Yang satu lagi itu di sebelahnya itu ada satu beato lagi yang akan dikanonisasi. Nah, ini orang muda banget, mungkin nanti akan ada sesi khusus ya untuk beato yang satu ini. Nah, sekarang kita malam ini akan kenalan dengan Carlo Acutis. Dia adalah seorang anak dari Keuskupan Agung Milan. Anak yang sederhana sebenarnya, nggak banyak aneh-aneh. Dia datang lahir dari keluarga yang cukup berada, cuman dia nggak peduli gitu sama kekayaannya. Kalau bisa dilihat nanti bajunya juga baju-baju yang sederhana. Dia lebih senang uangnya itu dipakai untuk membantu orang-orang miskin. Contohnya kalau dia ngeliat apa ada gelandangan gitu ya, fakir miskin di depan gereja, dia akan menyapa fakir miskin itu, nanya dingin nggak, butuh apa. Kalau emang butuh sesuatu, dia akan segera pulang ke rumah, dia buka celengannya, dia beliin. Bahkan berkali-kali mamahnya itu ditodong. Suatu ketika waktu Natal, Carlo itu minta ke mamahnya untuk dibelikan suatu barang untuk eh, apa fakir miskin di depan yang dia temuin. Terus waktu itu mamahnya lagi nggak ada uang gitu ceritanya. Akhirnya mamanya negosiasi, Carlo, satu hadiah kamu mama kurangin besok gimana? Oh, dia mau. Jadi Carlo ini emang anak muda yang sangat peduli dengan sesama, dengan lingkungannya. Dia juga kalau melihat temannya di sekolah yang apa ya, yang istilah bahasa sekarang itu cupu kali gitu ya, nggak punya temen, dia akan datang menghampiri temannya dan ngajak ngobrol temannya, mengajak temannya untuk join. Dia seperti anak-anak muda pada umumnya juga apa ya, berkutat dengan nilainya dia nggak bagus-bagus amat, bukan bukan termasuk anak pintar, tapi dia itu cukup berbakat di bidang IT ya, di bidang komputer. Bahkan dia sering diminta tolong oleh guru-guru di sekolah untuk membuat website atau mendesain poster untuk penggalangan dana dan sebagainya. Dia juga nggak ikut, dia paling nggak suka ikut apa ya, tren pakaian, tren baju. Bagi dia, baju itu kan cuman dipakai, ya dipakai yang penting rapi gitu. Bisa dilihat nanti foto-fotonya, termasuk anak yang sederhana, bajunya gitu-gitu aja, nggak banyak model, nggak terlalu mengikuti fashion, karena bagi dia Tuhan itu sama, nggak kenal fashion. Sebagai anak muda, ya karena mamahnya cukup berada ya, dia senang jalan-jalan. Ini bisa dilihat dia di Spanyol. Dari kesenangan dia jalan-jalan inilah, mamahnya dia memulai mengkatalogkan beberapa mujizat Ekaristi yang terjadi di seluruh dunia, di beberapa tempat. Dia mulai membuat website itu tahun 2005, jadi sebenarnya nggak lama sebelum dia meninggal. Kalau Akuti selama hidupnya membuat empat pameran yang sudah kita kenal dan bisa dikunjungi nanti di Subang adalah pameran Mujizat Ekaristi. Ada juga pameran tentang surga, neraka, dan api penyucian. Ada juga pameran tentang malaikat dan iblis dalam kehidupan orang kudus. Dan yang keempat dan terakhir yang dibuat oleh Carlos sebelum dia meninggal adalah seruan dan ajakan Bunda Maria, ya, yang berisi katalog tempat-tempat ziarah Bunda Maria yang sudah diakui oleh gereja. Carlo ini ya, ini cukup modis ya sebagai anak muda, walaupun sederhana. Ini dia waktu masih kecil, ya dia senang jalan-jalan ke alam juga, selain ke gereja-gereja dia senang jalan-jalan ke alam.
Dan kalau dia lagi jalan-jalan di hutan gitu, dia melihat kayu, dia akan teringat dengan salib Yesus. Lalu kalau dia ngeliat ranting-ranting patah, dia kumpulin, dia bentuk salib. Kalau dia lagi ke pantai, dia akan apa ya? Kalau ngeliat sampah, sama dia dikumpulin, sama dia dibawa, sama dia dibersihin, lalu dia bawa ke tempat pembuangannya. Nah, dia juga pencinta binatang. Dia memelihara beberapa anjing dan kucing. Ini Carlo dia sangat senang dengan pantai. Bahkan di liburan terakhir sebelum dia meninggal itu dia ke pantai bersama mama papahnya dan neneknya kalau nggak salah. Di situ dia melihat lumba-lumba dan lumba-lumba itu bagi Carlo mengingatkan dia lagi tentang Yesus gitu ya. Ya, anak yang luar biasa sebenarnya karena hidupnya sangat dekat dengan Yesus dan Yesus itu apa bukan pribadi yang jauh gitu bagi dia, tapi merupakan suatu realitas yang apa terlibat dalam hidup dia. Ini juga dia lagi jalan-jalan. Ini Carlo Acutis dengan backpacknya yang sudah viral kemana-mana. Ya, Carlo juga senang makan yang manis-manis dan ya seperti pada umumnya ya dia juga pernah overweight bersama mamahnya overweight karena senang yang manis-manis. Lalu dia bisa ngomong gini ke mamahnya, mah kita diet bareng gitu. Jadi apa pengontrolan dirinya sebagai anak anak kecil lumayan lumayan dewasa gitu ya. Bahkan menurut ceritanya bukan cuma mamahnya diajak dia, tapi ternyata mamahnya yang diajak ke gereja. Kalau kita biasanya diajak misa itu orang tua yang ribut ya. Ayo ke gereja, ayo ke gereja. Ini enggak, si Carlo-nya malah yang ngajak mama papahnya ke gereja. Mamahnya itu konon sebelum Carlo ada itu hanya ke gereja 4 kali seumur hidup. Nah setelah Carlo ada menerima komuni pertama, dia hampir setiap hari ke gereja, bahkan sekarang rutin ke gereja. Nah, ini kan bajunya sama ya kayak yang tadi ya, cuma beda warna aja. Jadi emang anak yang sederhana dan nggak banyak maunya, tapi sangat dewasa dan cukup bukan cukup, sangat bijaksana sih menurut saya. Dia berani menasihati teman-temannya masalah pacaran misalnya. Temennya kalau lagi dekat misalnya sama lawan jenisnya gitu, akan cerita ke Carlo, dan Carlo bisa menasihati, kamu jangan macem-macem ya kalau pacaran itu hormatilah pasanganmu karena pasanganmu itu adalah apa tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus kata dia. Nah ini Carlo Acutis anak biasa-biasa saja, dia juga senang main game PlayStation dan karena ya kedewasaan dia, dia menganggap PlayStation itu mengganggu kemajuan rohani dia. Jadi dia eh, menahan diri untuk main PlayStation itu cuma 1 minggu sekali, 1 minggu tuh 1 jam saja. Jadi dia emang nggak mau lama-lama karena bagi dia itu mengganggu hubungan dia dengan Tuhan. Jadi setiap pagi dan malam itu Carlo selalu merefleksikan diri dia. Saya itu mau jadi seorang seperti apa sih? Dan sekarang saya itu ada di posisi yang mana? Dan saya itu harus ke sana gimana caranya? Dan bagi dia hal-hal yang mengganggu itu akan dia hilangkan gitu. Ini Carlo bersama teman-temannya, dia juga senang bermain bola. Dia sangat peduli dengan teman-temannya sama seperti dia sangat peduli kepada orang-orang miskin. Nah, itu singkat tentang Carlo Acutis. Ini biografi singkatnya dia. Dia lahir tahun 1991 di London ketika mama papahnya kerja di sana, tapi nggak lama dia dibaptis di London juga, tapi nggak lama kemudian dia pulang ke Milan. Tahun 1995 Carlo mulai sekolah di sekolah dasar di Taman Kanak-kanak. Tahun 97 dia mulai SD. Nah, ini istimewanya tahun 98 ketika dia berusia 7 tahun, Carlo menerima komuni pertama di biara para suster Romit dari Santo Ambrosius di Perego. Itu suatu suster kontemplatif ya, dan emang sangat berdevosi kepada Ekaristi. Jadi waktu itu ceritanya Carlo yang mau menerima komuni pertama dan di usia 7 tahun tuh baru kelas 1 SD ya. Padahal kita biasa komuni pertama kelas 4 SD. Itu karena dia yang mau dan emang ketika diperiksa oleh pastor parokinya emang dia siap. Lalu tahun 2003 dia menerima krisma, ini juga termasuk muda ya, menerima krismanya umur 12 tahun di gereja paroki di Santa Maria Segreta.
Kalau teman-teman nanti ke Milan bisa main ke Santa Maria Segreta, itu paroknya Mas Carlo, AA Carlo. Lalu tahun 2005 mulai SMP di Institut Leo 13 tidak dikelola para pater Yesuit. Nah, ini 2006 bulan Oktober setelah libur musim panas, sekolah baru berapa bulan, Carlo jatuh sakit. Awalnya seperti flu biasa, tapi pelan apa terus-terus menurun sampai akhirnya dia didiagnosa sebagai menderita kanker leukemia M3 akut, lalu dipindahkan ke rumah sakit yang lebih mumpuni. Selasa 10 Oktober menerima sakramen pengurapan orang sakit dan komuni kudus viaticum. 11 Oktober sebenarnya Carlo koma akibat pendarahan otak dan dinyatakan secara medis itu meninggal pukul 17 karena fungsi otaknya sudah berhenti. Sebenarnya Carlo ini pengen mendonasikan organ tubuhnya, tapi tidak diizinkan oleh dokter karena terjangkit leukemia dan cukup luar biasa juga. Ternyata sekarang jantung yang dulu ditolak itu sekarang menjadi religi utama di Asisi ya. Kamis 12 Oktober jam 6 pagi jantung Carlo berhenti dan itu dinyatakan Carlo meninggal secara hukum. Sabtu 14 Oktober, jadi dari sakit sampai meninggalnya cuma kurang lebih 2 minggu, diadakan misa pemakaman di gereja paroki Gereja Santa Maria Segreta, dan orang tua Carlo cukup kaget ketika melihat yang datang, kok ramai banget, satu gereja itu penuh, dan banyak orang-orang yang mereka kenal. Ternyata itu orang-orang jalanan, teman-teman Carlo, bahkan bukan teman sekolah, tapi banyak teman-temannya dia yang lain, yang yang hidupnya sudah disentuh oleh Carlo selama hidup, selama masih hidup. Tahun 2007, jenazah Carlo Acutis dipindahkan dari pemakaman keluarga ke pemakaman di Assisi sesuai dengan permintaan Carlo sendiri karena Carlo sangat mencintai kota Assisi. Dia sangat terinspirasi oleh Santo Fransiskus Assisi dan Santa Clara dari Assisi dan sampai sekarang jenazahnya itu ada di Basilika Spoglazione di kota Assisi. Kemarin Romo Wahyu juga ketika mengambil relikwinya itu di Assisi dan sempat berkunjung ke Basilika Spoglazione itu. Itu singkat kehidupan Carlo, singkat, sangat singkat, tapi luar biasa karena kedekatan dia dengan Ekaristi. Kalau bukan karena Ekaristi, ya dia hanya anak-anak biasa kali ya dengan hidup yang singkat dan mungkin bisa dikatakan tragis gitu. Nah, ini 8 jalan kekudusan menurut Carlo Acutis. Apa saja? Satu, kata Carlo, kalian harus menginginkan kekudusan itu sepenuh hati. Jadi kita harus mau dulu. Dua, itu rayakan misa kudus dan bersatu dengan komuni kudus. Setiap hari itu Carlo, dari komuni pertama sampai meninggalnya, dia selalu misa setiap hari. Dan ya untungnya karena dia di Itali ya, bukan kalau misa pagi nggak keburu, dia pulang sekolah, bikin tugas, langsung sama pendampingnya, dia misa sore, dan dia juga adorasi. Adorasinya bukan seperti yang mungkin seperti di pikiran kita, adorasi yang ditahtakan gitu, enggak, tapi maksudnya misa dulu di gereja, dia berdoa di depan sakramen Maha Kudus dan bagi dia bagi Carlo pertemuan dia dengan Yesus setiap harinya adalah janji temu dia yang paling penting. Jadi dia nggak pernah lewat sekalipun untuk misa, walaupun dia lagi jalan-jalan, satu keluarga itu akan pergi mencari gereja yang terdekat di mana gitu. Lalu kata dia, ingatlah untuk berdoa rosario setiap hari, bacalah sedekah satu kisah kitab suci setiap harinya, luangkan sedikit waktu untuk adorasi sakramen Maha Kudus. Nah, ini luar biasa, Carlo itu mengaku dosa setiap minggu. Jadi bagi Carlo Acutis, kehidupan rohani kita itu seperti balon udara yang terbang karena ada apinya gitu. Tapi dosa-dosa itu membuat balon udara itu jatuh ke bawah gitu. Dan satu-satunya cara supaya balon itu bisa terbang lagi adalah supaya beban dosa itu dihapus, yaitu di pengakuan dosa. Makanya Carlo itu mengaku dosa sampai sekecil-kecilnya, bahkan yang kecil sekalipun diakuin. Jadi emang dia sepanjang hidupnya dia itu emang berencana untuk mati sebenarnya. Dia berencana untuk masuk ke surga. Dia nggak mau, dia ngomong, mama saya tuh nggak mau masuk ke api penyucian, saya mau mati, saya langsung masuk ke surga. Jadi emang dia berusaha untuk mengikis dosa-dosa dia setiap minggu lewat pengakuan dosa. Lalu lakukanlah semua karya kita sehari-hari itu bersama Yesus dan Maria dan untuk Yesus dan Maria. Jadi untuk teman-teman yang kerja, yang kuliah, yang belajar, untuk Bapak Ibu yang jaga toko mungkin atau kerja di kantor atau masak,
Bagi Carlo itu bukan hal yang menghambat kita untuk menjadi seorang kudus, tapi cara yang Tuhan berikan untuk kita menjadi kudus, maka lakukanlah semua itu bersama Yesus dan Maria. Lalu ini yang istimewa, mungkin teman-teman dan kita semua udah jarang untuk mengetahuinya, yaitu jadikanlah malaikat pelindungmu sebagai sahabat terbaikmu. Jadi Carlos sendiri itu sangat akrab dengan malaikat pelindungnya. Dia sering ngajak ngobrol malaikat pelindungnya dan meminta nasihat kepada malaikat pelindungnya. Nah, itulah 8 jalan kekudusan menurut Carlo Acutis. Suatu hal, 8 hal yang biasa sebenarnya yang kita sebagai umat Katolik tahu dan bisa mengakses setiap hari, bukan sesuatu yang aneh. Jadi emang pesan Carlo Acutis bagi kita teman-teman muda semuanya, Bapak dan Ibu, bahwa kekudusan itu mungkin bagi kita semua dan bukan hal yang sulit gitu. Asal kita berusaha melakukannya bersama Yesus dan Maria. Ini proses kanonisasi yang sudah dilewati oleh Carlo Acutis yang nanti tanggal 27 April akan menjadi santo. Kira-kira perjalanan dimulai dari mana sih untuk menjadi santo itu ya? Pertama, untuk menjadi santo itu harus mati. Kalau belum mati, nggak bisa jadi santo. Lalu lima tahun, minimal 5 tahun setelah kematian seseorang, baru proses penyelidikannya baru bisa dijalankan. Tapi angka 5 tahun ini nggak mutlak karena untuk beberapa kasus Sri Paus memberikan dispensasi gitu ya, seperti Santo Yohanes Paulus II itu nggak sampai 5 tahun sudah dimulai prosesnya. Lalu setelah itu biasanya umat beriman, kelompoknya dia, parokinya dia, atau mungkin kalau untuk suster atau imam itu ordonya akan akan meminta Bapak Uskup untuk memulai proses kanonisasi. Lalu Bapak Uskup akan meneliti apakah benar orang itu hidup suci atau tidak gitu. Nah, untuk memulai proses ini Bapak Uskup akan meminta izin dari Vatikan untuk memulai proses dibuka tribunal gitu. Ada proses tribunal di keuskupan. Lalu akan dikumpulkan saksi-saksi mata, teman-teman dan lain-lain. Apakah benar hidupnya dia suci atau enggak? Apakah betul kehidupannya itu pantas diteladani atau enggak? Kalau iya, maka orang itu akan menjadi hamba Allah disebutnya. Lalu setelah itu Bapak Uskup akan mengirimkan laporannya ke Vatikan lagi, ke Kongregasi untuk Orang Kudus. Nah, dari situ laporan Bapak Uskup itu akan diperiksa oleh 9 ahli teologi. Lalu mereka akan memeriksa tulisan-tulisan orang tersebut, lalu mempertimbangkan seluruh hidupnya, apakah benar-benar sesuai dengan eh, ajaran gereja, bermoral dan benar, apakah hidupnya itu suatu teladan atau bukan gitu, apakah hidupnya benar-benar patut dicontoh atau tidak. Kalau iya, maka hamba Allah itu mendapatkan gelar yang baru, venerabilis, hamba Allah yang patut dihormati. Nah, di venerabilis inilah proses di proses di keuskupan dan Vatikan itu selesai. Jadi hamba Allah itu proses keuskupan, venerabilis itu proses di Vatikan. Kalau orang yang teliti itu adalah seorang martir, maka dia otomatis menjadi beato atau beata. Tapi kalau bukan, seperti kalau Kotus ini dibutuhkan satu mujizat. Mujizat itu biasa mujizat kesembuhan yang ada syaratnya. Satu, kesembuhannya itu tiba-tiba. Dua, tidak bisa dijelaskan secara medis. Tiga, itu berlangsung permanen. Jadi nggak tiba-tiba sembuh lalu sebulan kemudian sakit lagi gitu, enggak ya. Tapi permanen. Dan tidak bisa dijelaskan secara medis. Kalau ini terjadi, maka dia menjadi beato atau beata yang terberkati. Nah, penghormatannya ini boleh untuk keuskupan lokal biasanya, keuskupan lokal atau di ordonya sendiri. Lalu setelah jadi beato, dibutuhkan satu mujizat lagi, mujizat yang seperti tadi kesembuhan. Kalau memang setelah diselidiki di Vatikan ternyata benar kesembuhannya itu terjadi secara spontan,
permanen dan tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, terutama ilmu kedokteran, maka Sri Paus akan menganugerahkan orang itu sebagai santo sehingga bisa dihormati oleh seluruh umat beriman. Jadi dari proses kanonisasi yang cukup panjang, ini panjang, Carlo sendiri dari meninggal sampai sekarang kanonisasi itu sekitar 19 tahun ya. Cukup cepat, tapi ya emang panjang dan melelahkan. Jadi dari proses kanonisasi ini ada tiga suara yang didengar, yaitu Vox Populi, yaitu suara umat, dari umat yang meminta kepada gereja untuk memulai proses penyelidikan. Yang kedua adalah Vox Dei, suara Tuhan yang memberikan anugerah mujizat kesembuhan melalui orang-orang ini. Yang ketiga ada Vox Ecclesia, suara gereja yang diwakili oleh Sri Paus dan Bapak Uskup. Nah, ada yang menggelitik saya sebenarnya waktu membuat presentasi ini adalah tema yang diberikan oleh Romo Andrian kepada kita semua, From Beato to Santo. Carlo Acutis dalam hidup waktu itu pernah ngomong dia, Carlo Acutis pernah ngomong bahwa temukanlah Allah, maka kalian akan menemukan arti hidup kalian. Bisa dilihat dari proses yang panjang ini sebenarnya hamba Allah, venerabis hamba Allah itu adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah, hubungan pribadi kita dengan Allah. Dan kita semua emang terberkati ya, Beato itu kan terberkati. Kita semua terberkati, ada yang terberkati dengan kekayaan, mobil yang bagus, rumah yang banyak. Ada mungkin orang yang terberkati yang berbahagia karena hal-hal sederhana seperti Injil kemarin. Walaupun miskin, dia bahagia di hadapan Allah. Walaupun dia di penjara, walaupun dia sakit, dia bahagia. Tapi ternyata bahagia atau terberkati itu eh, hanya apa ya? Tidak cukup untuk menjadi seorang kudus, membutuhkan relasi lagi dengan Allah untuk menjadi seorang santo. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Allah itu yang menentukan siapakah diri kita, apakah kudus atau tidak. Dan bagi Carlo Acutis, hubungan dia dengan Allah itu yang melalui 8 jalan yang tadi sudah kita lihat bersama-sama. Nah, ini ada beberapa pesan dari Carlo Acutis karena dia orang Italia, sambil belajar bahasa Italia sedikit lah ya. Essere sempre unito a Gesù, ecco il mio programma di vita. Selalu dekat dengan Yesus, itulah rencana hidup saya. Jadi emang kepribadian Carlo itu sangat bertalian sekali dengan Yesus, kekasihnya, seseorang yang dicintainya, dan itu yang menentukan dia menentukan arah hidup dia gitu. Lalu tutti nationo originali, semua itu lahir otentik. Multi miliono fotokopie, kebanyakan kita meninggal itu seperti fotokopi. Maksudnya ini begini, seperti yang ditulis oleh Sri Paus dalam pesannya ke waktu Hari Orang Muda Sedunia tahun kemarin ya. Orang muda zaman sekarang itu, bukan orang muda aja sebenarnya, kita semua itu menjadi seperti terpenjara oleh media sosial gitu ya. Banyak opini-opini di media sosial tuh menggiring kita. Mulai dari hal sederhana ya, kayak kuliner apa sih yang lagi hit sekarang. Lalu gaji minimal untuk S1 itu berapa sih gitu ya. Opini-opini yang di media sosial itu membuat kita terpenjara dan kita jadi pengen mengikuti arus itu. Nah, arus itulah yang membuat kita kadang-kadang kehilangan jati diri kita yang sesungguhnya, yang bagi Carlo Acutis adalah kekudusan. Maka keotetikan kita, keoriginalan kita itu sebenarnya bagi Carlo itu kekudusan Allah sendiri. Tapi kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita itu banyak yang mengalihkan fokus kita sehingga kita lupa akan panggilan kita sebagai anak Allah yang dipanggil untuk menjadi sempurna seperti Allah itu sendiri sempurna. Lalu stando davanti al Cristo Eucaristico, ketika kita berdiri di depan Kristus yang hadir dalam sakramen Ekaristi, diventiamo santi, kita dirubah menjadi seorang kudus. Jadi mudahnya seperti begini, kalau kita ke pantai, itu kita pulang biasanya gosong, karena kita terbakar matahari. Demikian juga kalau kita sering adorasi, misa, berdiri di depan Kristus Ekaristis, kita juga akan dirubah menjadi seorang kudus. La Santita,
Kekudusan itu non è un processo di aggiunta di qualcosa, bukanlah suatu proses untuk menambahkan sesuatu, ma distrazione, tapi merupakan proses pengurangan. E una rimozione, suatu proses penghilangan di me, diri saya, stesso per fare spazio a Dio, untuk memberikan ruang kepada Allah. Jadi emang relasi kita dengan Allah itulah yang menjadi kuncinya, dan itu dimungkinkan bagi kita, karena bagi Carlo Acutis, dia ngomong juga, tujuan kita haruslah yang kekal, bukan yang fana. Yang kekal adalah rumah kita. Surga itu sudah menanti kita, dan melalui Ekaristi kita itu bisa langsung pergi ke surga, dan kita dianugerahkan kesempatan ini setiap hari. Jadi Carlo ini emang sangat mencintai Ekaristi, dan bagi dia eh, suatu ketika dia pernah diajak sama mama papahnya untuk berziarah ke Yerusalem, untuk melihat tempat-tempat di mana Yesus dulu ada gitu ya, di mana Yesus dulu jalan, di mana Yesus dulu tinggal. Tapi bagi Carlo, mah itu nggak perlu gitu, bagi dia nggak perlu, karena bagi Carlo, Yerusalem itu ada di kapel, di gereja dekat dia. Disitulah Yesus hadir, disitulah Yesus ada, Yesus tinggal sekarang. Itulah Yerusalem bagi dia. Gereja-gereja yang di dekat dia itu Yerusalem. Bagi dia lebih baik uangnya yang, kalau papa mama punya rezeki lebih untuk ke Yerusalem, itu disumbangkan saja untuk orang miskin. Jadi emang relasi dengan Yesus itu sangat merubah hidup dia, membentuk dia menjadi seorang santo. Ini suatu dia sakit, dia selalu mengeluarkan non io ma Dio, bukan saya melainkan Allah. Ini menjadi suatu kayak tagline-nya Carlo ya, non io ma Dio, bukanlah saya melainkan Allah. Ya demikian dari saya, terima kasih.